Dulu penyu belimbing itu banyak sekali dan naiknya juga sampai di siang hari pun naik. Lalu dengan adanya kejadian-kejadian belum ada aturan, belum ada WWF yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan di sini, belum ada juga terbentuk lembaga pengawasan masyarakat, itu masih dikonsumsi. Ya dulu dikonsumsi dan bukan saja telurnya dikonsumsi, malah dagingnya pun dikonsumsi dan dijual. Dulu itu dari keluarga besar Aboru atau dari Ambon lah, dari luar yang datang ke sini kerja, mereka itu yang sering ambil daging penyu itu. Kalau kita masyarakat di sini pribumi, betul kita ambil penyu tapi telurnya dulu. Alhamdulillah dengan adanya WWF ini sudah mulai lagi yang dulu kita lihat teteruga banyak-banyak atau penyu banyak-banyak, alhamdulillah mulai ada. Sejak dulu sebelum datangnya WWF ke desa kami, itu sebagian besar masyarakat yang ada di desa Wonana, baik itu daging yang secara gelap dapat diperjualbelikan maupun telurnya Pak, itu diperjualbelikan bebas. Namun setelah datangnya WWF ke desa kami, alhamdulillah syukur semuanya bisa teratasi. Dan itu atas kerja keras WWF itu sendiri, terbitlah beberapa peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh WWF maupun kami pemerintah desa, bahkan semua stakeholder yang ada di kecamatan itu sendiri bersama WWF bagaimana melindungi dan melestarikan penyu itu sendiri. Udah mulai lindungi ini penyu. Mulai lindungi ini tapi masyarakat masih konsumsi. Karena masyarakat juga belum tahu bahwa barang sudah dilindungi. Setelah kami kasih aturan-aturannya ke desa, terus desa mulai berikan perdes. Setelah berikan perdes, baru di situ masyarakat mulai sadari. Kami betul-betul menghabiskan pikiran kami, tenaga kami untuk bagaimana mencari solusi sehingga masyarakat betul-betul dia sadar dan tahu bahwa penyu ini sudah dilindungi. Kita melakukan itu tidak serentak bahwa dia langsung 100% masyarakat itu langsung sadar. Kita sistem bertahap sehingga di dalam kegiatan pengawasan kami itu bukan saja pengawasan tapi kami melakukan sosialisasi ke masyarakat itu setiap bulan itu. Setiap bulan, bukan saja di desa yang kami menetap, tapi di desa-desa tetangga juga kami tularkan informasi itu sehingga sinkron gitu. Sehingga bukan hanya saja di desa itu saja yang mendapatkan informasi terkait dengan perlindungan, tapi desa-desa yang lain juga pun ada mendapatkan informasi itu. Terus yang kami terapkan lagi di situ, kami bagikan aturan. Kami copy yang dimediasi oleh WWF membantu kami untuk bersosialisasi ke desa-desa tetangga untuk ketemu pemerintah desa dan kita bagi aturan PP nomor 5 dan PP nomor 7 itu. Lalu ada program kami yang sekarang di 2024 itu yang pertama kami melakukan kegiatan monitoring pendataan itu selama tiap hari. Terus yang kedua pemasangan papan informasi di beberapa desa yang memang sudah kami tetapkan dan yang ketiga itu kami punya kegiatan bakti. Salam penyu. Peran JEB6 CFA Indonesia dalam implementasi AFM penting dalam tata kelola perikanan nasional. Salah satunya adalah mendukung tata kelola spesies atau hewan yang dilindungi atau terancam punah. Salah satu komoditas itu adalah penyu belimbing. Hewan ini terancam punah karena memang survival rate-nya sangat rendah, di mana dari 1000 butir telur hanya 2 yang akan bertahan hidup. Nah, di sini ada beberapa hal juga terkait adat tradisional penyu belimbing ini juga kadang-kadang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga ini menjadi krusial untuk kita lestarikan. Ya. Bagaimana kita
dikelola ke depan dengan baik dan berkelanjutan. Kita sudah melakukan edukasi-edukasi dengan WWF karena kewenangannya bukan ada di kabupaten. Jadi kegiatan-kegiatan di dinas itu misalnya ada kegiatan gemar ikan di sekolah-sekolah. Kemudian kita hadirkan teman-teman WWF nasumnya, hadirkan ketua Pokmaswas untuk memberikan edukasi-edukasi tentang perlindungan dan pelestarian penyu. Pada tahun ini JEP 6 memfasilitasi riset pencadangan kawasan konservasi di Pulau Buru. JEP 6 memfasilitasi riset bersama pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi dalam hal pencadangan kawasan konservasi dimaksud. Dan telah berbagai macam hal telah dilakukan oleh WWF itu sendiri, baik itu pelestarian penyu yang ada di Desa Wamlana, kebersihan pantai sepanjang pantai Desa Wamlana, dan lain-lain sebagainya. Ini sudah tentu membantu kami pemerintah desa dalam hal menjaga pelestarian penyu itu sendiri. Sebenarnya ada kendala sih. Seperti logging ini. Iya kan? Mereka taruh kayu. Padahal di situ tempat penurunan penyu. Nah, akhirnya dia naik susah. Terus ada sampah-sampah, ada kayu-kayu yang berserakan begini ini karena ulah dari sisa-sisa buangan limbah perusahaan itu. Terus pertama. Kedua, ada kurangnya kesadaran dari masyarakat. Itu terkait dengan buang sampah ke laut. Yang jadi kita pikirkan itu bagaimana sarang-sarang tokik itu bisa selamat. Nah itu kalau memang limbah sampah itu terlalu menumpuk di daerah peneluran itu berarti sudah barang tentu percuma saja sarang-sarang itu sudah menetas, Pak. Nah, jadi itu yang kami kelompok mengantisipasi. Cuman ada kendala lain yang bikin kita agak sedikit lemah itu karena kita punya sarana dan prasarana belum lengkap. Salah satunya kayak mesin potong, bagaimana bisa yang batang-batang besar kita bisa potong-potong untuk dibakar atau dipindahkan dari tempat-tempatnya bertelurnya penyu, sarang-sarang tokik itu menetas. Kendala yang sangat kami hadapi saat ini adalah pemahaman masyarakat yang mindsetnya itu masih mindset tradisional. Artinya mereka masih menganggap bahwa ini adalah hewan laut yang boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu kendala inilah yang mana perlahan-lahan kita akan berusaha melalui sosialisasi untuk merubah mindset mereka. Karena memang untuk masyarakat ini karakternya agak susah. Jadi kita butuh perlahan, butuh pendekatan secara adaptif. Kita tidak melakukan pendekatan teknis, tapi pendekatan-pendekatan adaptif yang kita lakukan, duduk bersama, kemudian berdiskusi dengan mereka, memberikan pemahaman bahwa sebenarnya ini adalah anugerah bagi kita, ini adalah hewan yang dilindungi, hewan yang hampir punah, sehingga ini perlahan-lahan akan bisa kita atasi. Jepang, Cina sering mencuri ikan di Laut Indonesia karena tidak ada penyu belimbing di sana. Saya berasumsinya kenapa begitu? Kemana saya sudah sampaikan bahwa di Jepang jangankan tuna, orang saja turun ke laut, itu di dalam laut bagaikan strom. Kenapa? Tidak ada penyu belimbing yang memakan ubur-ubur jahat tadi, ubur-ubur itu. Sehingga kenapa mereka lebih banyak keluar dengan kapal untuk mencuri ikan di Laut Indonesia? Karena penyu belimbing ada di Laut Indonesia yang setiap kali mau hanyur itu ubur-ubur laut masuk ke Indonesia yang ditangkis yang dimakan oleh penyu belimbing itu. Nah, kalau tindakan pemerintah ini tidak keras untuk melakukan perlindungan terhadap penyu belimbing, jangankan nanti orang ke laut, tuna pun tidak bisa akan hidup. Dan kalau itu memang ubur-ubur laut itu dia hidup lebih banyak barel-barel di atas permukaan laut, sudah barang tentu tuna pun tidak bisa akan ada di lokasi itu atau di lautan itu. Penyu melimbing bagi kami secara pribadi dan secara kelembagaan pemerintah daerah ini anugerah bagi Kabupaten Buru. Karena tidak semua tempat, tidak semua lokasi itu disinggahi oleh penyu belimbing.
Jadi ini ada pilihan dan anugerah Tuhan buat kita, hadirnya Penyu Belimbing di Kabupaten Buru. Bagaimana kita memanage ini sehingga nantinya ekosistem atau penyu belimbing ini tetap lestari, kemudian bisa menjadi edukasi wisata yang nantinya bisa berdampak kepada kemajuan daerah dan dikenal oleh dunia. Jadi bagi saya, bagi kami pemerintah daerah, penyu belimbing adalah rahmat dan anugerah untuk kabupaten. Teteruga ini Salawaku namanya. Itu adalah ikon jati diri Pulau Buru sebenarnya. Yang saya tahu. Karena kenapa? Di daerah lain nggak ada, saya pastikan itu. Tapi di Pulau Buru dia bertelur, dia makan di luar negeri, dia katanya saya dengar dia penyu antar benua. Tetapi datang bertelur di Pulau Buru. Di desa saya lagi, desa Wamlana lagi, Kecamatan Pinalesela. Ini yang saya bilang sebagai ikon, sebagai jati diri negeri ini.